pertama kali jual itu saya buat 1 kilo. Jadi langsung ada yang pesan, mau dong 1 kilo. Nah dulu itu belum saya packing bagus ya, jadi masih yang 1 kilo. Ya udah nih, brok gitu kan. Kayak gitu, enak gitu. Terus ada yang memang dia itu penjual pecel gitu, saya supply kayak gitu. Saya bersama Forum UMKM Kabupaten, kita akan menyuplai Alfamart Indomaret. Untuk Alfamart sendiri itu permintaannya di 100 gerai. Per minggu itu 6 ya, berarti seminggu itu ada 600 pouch. Ya untuk sebulannya sih dikalikan aja. Jadi ada kacang tanah ya, sama bawang putih, nanti sampai matang kita angkat dan dicampur sama bahan-bahan berikutnya gitu. Biasanya rata-rata bikin berapa ini Bu? Ini habis berapa kilo Bu kacangnya? Saya biasa belinya itu per karung ya, kurang lebih itu 25 kilo. Ini bahan dasar dari sambal pecel Mbah Pin ya. Ada daun jeruk, garam, gula, kacang. Ya, jadi ini kita campur, nanti kita giling bareng biar halus, dan bumbu-bumbu rempah lainnya dikit-dikit ya. Ini proses penggilingan ya, bahan dasar dari sambal pecel Mbah Pin yang tadi sudah diaduk rata. Berarti habis digiling ini langsung diaduk-aduk ya? Iya, nanti diaduk lagi. Merata ya? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Gusmetika-Ningrum. Saya owner dari Lucky Food. Salah satu produk dari Lucky Food adalah sambal pecel Mbah Pin. Awal mula ide dari bisnis sambal pecel Mbah Pin ini adalah saat 15 tahun yang lalu ketika saya ke Nganjuk, lalu saya mencicipi pecel dari mbah suami saya. Saya modifikasi, akhirnya saya produksi 3 level saat ini, yaitu level yang tanpa cabai, level kepedasan sedang, dan yang pedas. Lalu saya packing, dan alhamdulillah bisnisnya bisa sampai saat ini. Sambal pecel Mbah Pin ini saya buat kemasannya itu saset kecil-kecil, sehingga misalnya sesuai dengan keperluan atau kebutuhan aja gitu. Saya ingin menyeduh makanannya ingin dimakan itu gorengan misalnya ya, itu hanya beberapa buah saja, misalnya hanya 3 buah, ya udah kita seduh 1 saset aja. Dalam 1 pouch ini ada 10 saset, jadi 9 saset yang lain itu tetap higienis dalam kemasan yang rapat seperti itu. Alhamdulillah saya belum pernah kerja, tapi saya malah dilamar sama perusahaan ketika lulus dari kuliah gitu ya. Karena saya itu orang kimia, 10 tahun saya belajar kimia. Tapi alhamdulillah saya sangat senang dengan kimia, tapi ternyata selama kuliah itu saya merasakan kenyamanan, passion saya itu ternyata di dunia bisnis. Seperti itu. Jadi ketika kuliah itu saya malah senangnya itu ikut seminar-seminar bisnis, belajar bisnis, bahkan mayor saya itu adalah kimia. Saya itu sarjana sains, tapi saya mengambil minor itu kewirausahaan dari agribisnis itu. Alhamdulillah saya dapat A gitu. Karena memang saya enjoy, seneng. Ini masih yang level tanpa cabai. Ini proses packing, jadi kita kemas dalam saset ya. Nanti dari saset ini kita kemas ke dalam kemasan pouchnya
Satu pouch ini isinya 10 Oh, 10 saset ini. Nah, jadi kalau misalnya kita butuh yang sedikit, misalnya ingin cocolan buat gorengan atau misalnya buat buat apa sambal, misalnya telur dadar gitu ya, cukup satu ini aja gitu. Jadi yang lain masih higienis, dalam kemasan yang rapi kayak gitu. Kalau cabenya nanti dicampur di mana? Apa dikemas juga seperti ini? Enggak, jadi nanti ini kan yang level tanpa cabai, nanti kita tambahin. Oh, jadi kalau yang pedas campur cabai di situ ya? Yes, nanti tergantung cabainya, banyaknya cabai itu nanti menentukan level sedang atau level pedas. Harganya di sini satu pouch ini ada 10 saset. Harganya itu Rp25.000. Kemudian juga kita masih membuka kesempatan untuk reseller dan distributor. Silahkan nanti bisa kontak saya gitu. Nomornya boleh 087 87 0286 781. Alamatnya itu di Komplek IPB Alam Sinasari, Jalan Korma di belakang Masjid An-Nur. Nanti cari aja rumahnya Bu Luki. Ini di Dramaga, Bogor. Alhamdulillah nggak nyangka juga ya produk saya ini masuk ke dalam daftar unggulan produk UMKM Kabupaten, masuk ke UMKM juara Jawa Barat. Kemudian ada rencana juga sih untuk akurasi ke Singapura, Turki, ke Timur Tengah. Cuman memang prosesnya kita jalanin aja gitu ya, ngikutin bagaimana dinas bekerja sambil kita support pemerintah. Apalagi sih manfaatnya menggabung di UMKM? Masya Allah. Jadi gini ya, UMKM itu suatu komunitas yang sangat besar sekali, manfaatnya itu sangat besar sekali. Maka kita harus membuat suatu komunitas biar solid. Ketika ada permasalahan di lapangan, namanya bisnis itu kan kita nggak tahu ya di lapangan itu ada gesekan-gesekan seperti apa, apalagi dengan gesekan perusahaan yang besar. Ya, gitu. Ketika kita bergesekan dengan perusahaan yang besar, ketika kita hanya berjalan sendiri, itu kita pasti akan kalah. Tapi dengan kita bersama-sama, bersama forum UMKM, itu ada advokasi perlindungan hukum terhadap pelaku-pelaku UMKM. UMKM ini kan berdasarkan data yang disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo, itu sangat berkontribusi sekali terhadap ekonomi Indonesia. Data terakhir itu 61% ekonomi Indonesia itu kontribusinya itu dari UMKM. Seperti itu. Dan 97% penyerapan tenaga kerja itu dari UMKM. Harapan saya ingin terlibat di dalam UMKM itu gitu. Saya bukan hanya sebagai penonton, tapi saya pemain di dalamnya. Saya ingin berkontribusi walaupun kecil terhadap negara Indonesia tercinta ini gitu ya. Karena manfaatnya itu memang sangat besar ya. Kita bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain. Terus kita bisa menciptakan suatu produk yang tadinya sampah menjadi rupiah. Ini level yang pedas. Oh, mau bikin level yang pedas ya? Level pedas. Ini harus ditimbang dulu sama? Betul, nanti biar takarannya sama. Jadi kita mau bikin produksi, siapa aja yang buat, kalau misalnya takarannya udah standar, hasilnya insya Allah sama. Berarti ini tinggal dicampur cabai aja Bu ya? Ya, tinggal campur saja. Terakhir kita campurin cabenya. Itu nanti diaduk-aduk biasa atau digiling lagi Bu? Diaduk biasa, manual. Diaduk biasa aja ya? Nanti kalau
ditimbang kayak tadi tuh, kunci kelancaran dari sebuah usaha itu menurut saya itu Allah ya. Karena menjadi pedagang, menjadi pebisnis itu beda dengan karyawan. Jadi keterkaitannya sama lillah itu, sama Allah itu benar-benar bergantung banget gitu. Ya Allah, hari ini saya jualan nih gitu, laku nggak ya gitu. Kan kalau misalnya karyawan itu sudah pasti nih, ada patokan gitu ya. per bulan itu pasti segini gitu. Saya suka gitu, jadi pedagang itu jadi lebih dekat ke Allah, jadi lebih bisa bersyukur. Nah, hubungan ke Allahnya diperbaiki, hubungan ke orang tua juga. Terus yang ketiganya, sesama manusianya itu sedekah. Nah itu Masya Allah deh, kalau itu dijaga, itu kayaknya tuh pintu itu kebuka gitu. Pintu itu kebuka sambil kita terus meningkatkan kapasitas diri gitu. Kita sebagai business owner itu harus mengikuti perkembangan marketing itu seperti apa gitu. Harus sering pelatihan gitu. Jadi marketing langitnya jalan, kapasitas kita juga harus ditingkatkan. Kita harus punya goal yang pasti, sehingga ketika kita ada di bawah, kita itu punya harapan dan tujuan sehingga kita bisa bangkit kembali.